guys, lucu ya mengenai perdebatan kemarin tuh calon wakil presiden. Pro kontra itu memang sudah biasa terjadi di dalam setiap pemilihan guys, atau sebuah statement atau apapun lah yang menjadi kontroversi di dunia politik ini gitu ya. Jadi gini, Gibran setelah kemarin bicara tentang atau di publik atau di debat kemarin, banyak sekali yang berkomentar tentang bocil lah, ayam sayur lah, blimbing sayur lah, Samsul lah, atau anak baru kemarin sore lah, dan sebagainya. Perbedaan usia, kita bicara tentang perbedaan usia. Kedewasaan seseorang tidak diukur dari usia loh. Usia itu adalah hitungan kalender guys. Tapi bagaimana cara dia berpikir, cara dia bertindak, dan cara dia mempersepsikan pikirannya, jiwanya, dan hasratnya. Nah, itu yang terpenting. Harus konsisten, itu sudah pasti. Jangan sampai kita nih, jangan mentang-mentang misalkan saya pendukung Gibran, atau kalian mendukung siapa gitu ya. Saya membela dia, tapi ini kita bicara tentang realistis. Gibran memang dengan Pak Mahfud dengan Pak siapa kemarin, Pak Amin, itu perbedaan usia memang cukup jauh guys. Tapi kita lihat, kita bicara tentang soal etika, ya. Apakah kita tidak melihat pada saat debat capres kemarin, Pak Ganjar dengan Pak Anies, itu perbedaan usia dengan Pak Prabowo jauh loh. Apakah dia juga seorang yang tidak beretika? Atau seseorang yang bocil juga? Dia juga bocil kalau memang dibandingkan dengan ukuran usia gitu. Sekarang ini bukan masalah bocil atau tidak bocil, tapi ini adalah calon-calon pemimpin bangsa kita yang akan kita pilih. Kalau kalian memang tidak suka dengan seseorang, tinggalkan. Tapi kalau kalian memang mau mendukung, ya dukung dan fokus. Tetap kita mendukung apa yang menjadi pilihan kita, yang terbaik untuk diri kita. Bukan atas nama siapapun, bukan atas dorongan siapapun, tapi menurut hati nurani kamu. Kita bicara tentang psikologis, tapi tidak bicara dengan yang lain-lainnya. Oke, kita fokus kepada psikologis manusia. Jadi, kalau bicara tentang etika, etika bisa berjalan apabila ada contoh dari orang yang jauh lebih tua dari kita. Nah, gitu ya. Jadi, kalau misalkan Gibran seperti itu yang kalian anggap bocil, kalian harus melihat contoh yang dia bully itu, ya, yang dianggap tidak sopan itu, ada contohnya, yaitu pada saat Pak Prabowo dibully oleh kedua paslonnya. Apalagi diukur dari kinerja, 5 dari 10, 11 dari 100. Apakah itu etika? Apakah itu beretika? Tidak loh guys. Ya, apalagi salah satu dari mereka adalah orang yang pernah dibantu oleh Pak Prabowo. Miris kalau menurut saya. Seseorang yang mempunyai dan paham tentang agama nih, kembali lagi, kalau Anda memang bersangkut paut tentang agama, ya kita harus mempunyai akidah sendiri gitu loh. Dan jangan menghalalkan segala cara untuk meraih segala sesuatu yang kita inginkan, tapi dengan cara yang tidak elegan. Masa kemarin dibully-bully, terus akhirnya dibully ulang oleh Gibran, kalian marah? Gak boleh dong kayak gitu. Jadi fair aja, karena ini adalah panggung politik, panggung kita bersama. Kita menyaksikan melalui media manapun. Jadi kita bisa mengkawal semua kasus-kasus yang ada di sini. Dan jangan lupa, kita memilih presiden, kita melihat track recordnya. Ya, Pak Anies track recordnya bagaimana? Pak Ganjar bagaimana? Pak Prabowo bagaimana? Pak Prabowo itu pada saat digadang-gadang selalu HAM. HAM itu dia sebagai prajurit, bukan sebagai pemimpin, anak buah dari seseorang yang menjadi pemimpinnya pada saat itu. Gitu guys, coba kalian buka matanya. Banyak sekali pengakuan dari orang-orang Trisakti itu bukan karena Pak Prabowo. Memang pada saat itu Pak Prabowo ada hubungannya dengan pelanggaran HAM tersebut, tapi bukan dia yang mengeksekutor seperti itu ya. Jadi smart people, kalian bisa memilih mana yang terbaik menurut hati Anda. Oke? Jangan terpengaruh dari orang lain atau hanya karena ada iming-iming. Salam Lita Gading.